Selasa Kliwon. Menurut penanggalan Jawa kuno, Selasa Kliwon merupakan malam yang penuh berkah dan anugerah. Saya datang ke sebuah mata air di wilayah Solo, Jawa Tengah, dipercaya sebagai tempat keramat. Di sini, saya bertemu dengan Mas Bagus, Ketua Ikatan Panitrana Indonesia, organisasi yang menaungi paranormal seluruh Indonesia. Dalam kepercayaan Jawa kuno, orang yang lahir pada Selasa Kliwon atau weton Selasa Kliwon dianggap memiliki keberuntungan yang baik dan aura yang bagus. Enteng jodoh dan enteng rezeki karena weton ini dinaungi oleh dua kodam, yakni Nyi Roro Kidul dan Macan Kumbang. Tingginya kepercayaan terhadap malam Selasa Kliwon membuat banyak orang memilih untuk melakukan sejumlah amalan pada saat ini agar keinginannya bisa terpenuhi. Salah satunya keinginan untuk meraih banyak suara, menang pemilu, dan menjadi bagian dari wakil rakyat yang terhormat. Jadi tak mengherankan bila masa kampanye seperti ini banyak calon anggota badan legislatif yang berlomba-lomba melakukan banyak amalan beraroma mistis dan spiritual demi mengejar cita-cita. Saya akan mengajak Anda menelusuri sejauh mana nuansa spiritual mewarnai pemilu kita. Gesekan singing bowl membuat suasana malam menjadi semakin syahdu. Suara yang dihasilkan mangkuk kuningan ini dipercaya mampu membuat meditasi semakin khusyuk, bisa membuat jiwa dan raga rilaks. Aroma dupa juga dipercaya mampu meningkatkan relaksasi dan konsentrasi. Mas Bagus memimpin jalannya ritual malam ini. Tepat pukul 12 malam, ritual dimulai. Seluruh peserta ritual berkumpul di sebuah pendopo di pinggir kolam. Pukul 12 malam Selasa Kliwon adalah waktu yang paling sakral untuk melakukan ritual dan mencari petunjuk. Karena kalau anggapan orang Jawa itu malam Selasa Kliwon dan malam Jumat sebenarnya Mas, malam Jumat Kliwon itu adalah hari-hari yang sakral. Dianggap hari yang suci lah bagi orang-orang spiritual ataupun kejawen ataupun orang-orang Jawa. Jadi mencari petunjuk itu enaknya emang di titik jam 12 malam ke atas sampai setengah 3 pagi. Itu karena dari kita mempercayai dari jam 12 sampai setengah 3 itu ada perputaran rotasi bumi. Yang kedua, karena dari banyaknya orang yang udah istirahat senyap, kita cari sunyi, itu petunjuk atau wahyu itu biasanya akan hadir. Menurut Mas Bagus, pada tahun politik banyak caleg dan pejabat daerah datang kepadanya dan rekan-rekan paranormal lain untuk mencari petunjuk dan ketenangan jiwa. Para caleg dan pejabat daerah juga datang karena ingin memiliki aura yang bisa memikat masyarakat, menjaring suara, dan terhindar dari kecurangan. Proses mendekat dan meminta petunjuk paritrana atau paranormal dan guru spiritual seperti ini sudah terjadi sangat lama. Biasanya, pendekatan ke paranormal akan dilakukan oleh tim sukses terlebih dahulu. Setelah itu, barulah sang caleg datang untuk menjalankan ritual dan amalan yang disarankan. Dengan musim kampanye saat ini, itu banyak sekali sebenarnya caleg yang meminta bantuan ini ya. Berapa kira-kira peningkatannya? Ini boleh saya bilang ini Mas? Boleh. Ya. Sebenarnya kalau masa-masa kampanye ini sepertinya dari tamu yang hadir 80% ini dari tim sukses Mas yang datang. Sukses. Bukan dari tokoh-tokoh caleg, paling kalau tokoh-tokoh caleg dari 80% cuma 20% Yang datang langsung? yang datang langsung. Selebihnya Tapi tim sukses? Selebihnya tim sukses malah yang biasanya hari itu. Mereka dari caleg ataupun tim sukses yang ada di pemilu ini lebih banyak mencari petunjuk. Mencari petunjuk tentang nanti keberhasilan, terus daya pikat nanti untuk ke masyarakat. Itu mereka yang biasanya untuk dicari itu. Dan nanti biar suara waktu pencoblosan biar bisa pilih suaranya menjadi banyak dan bisa menghindari dari kecurangan dan sebagainya.
Sejumlah amalan yang harus dilakukan adalah berpuasa, bersemedi di tempat-tempat tertentu, membawa sesajen, dan lain-lain. Kali ini saya menjadi saksi mata salah satu proses meditasi di dalam sebuah kolam atau biasa disebut kungkum selama 1 malam. Pemilihan tempat bermeditasi disesuaikan dengan keinginan dan petunjuk yang ingin didapat oleh caleg. Cara ini seperti apa sebenarnya? Cara yang lain mungkin kita lebih ke ikhtiar namanya Mas, ikhtiar. Ikhtiar kita meditasi ataupun nanti puasa, dan mungkin kalau bahasa Jawanya melek. Melek itu kita mengurangi tidur, laku. Kita pakai laku, mengurangi tidur, puasa, wiritan, dan meditasi. Baik, Seperti baik. itu. Ada ada umbul sini ya, Ya. ada kolam air di sini. Kenapa memilih tempat ini sebenarnya? Yang dipilih untuk melaksanakan Ya. amalan-amalan itu? Ini tempat ini kan sebenarnya ada banyak histori Mas. Dulu ini ada petilasannya yang Sunan ke-9, Keraton Solo, dan dinamakan dengan nama Tirto Mulyo. Tirto Mulyo itu tirto kan air. Mulyo itu ada pelambang kemuliaan, kederajatan. Jadi kita adakan ritual ataupun sarana di sini. Ini kita bentuk sebagai sarana aja Mas sebenarnya. Tapi ini mintanya petunjuk tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini melakukan ritual atau ikhtiar supaya kita bisa mendapatkan petunjuk lebih jelas. Untuk membantu pelaksanaan serangkaian ritual ini, Mas Bagus mengaku tidak mematok harga atau mahar. Mas ini berbicara dengan tokoh gitu ya, atau caleg ini sendiri Ya. gitu. Ketika menghubungi guru spiritual, Ya. menghubungi Mas Bagus dan rekan-rekan paranormal yang lain, Ya. ada mahar yang disiapkan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mahar kita di tokoh-tokoh spiritual kita atau paranormal, kita nggak, ibaratnya kita sebagai tokoh spiritual ada sebagai penolong atau pengayom. Kita nggak menentukan mahar tertentu, tapi itu sebagai sebutan mahabbah atau sodakoh ke kita. Itu mungkin kita nggak minta, mereka yang memberikan sendiri. Oh, Intinya baik. itu. Baik. Jadi kita nggak ada mentarifkan mahar seperti berapa dan apa, nanti tidak. Cuma nanti ada tertentu syarat-syarat yang harus disiapkan biasanya seperti itu. Di sini saya bertemu dengan Mas Jose, begitu saya memanggilnya. Mas Jose ingin identitasnya disamarkan karena sejumlah alasan. Mas Jose menjalankan ritual kungkum atau berendam di mata air dipandu oleh Mas Bagus. Mas Jose mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh senior-seniornya sesama caleg. Ia mengatakan ada yang mengajaknya untuk menjalani ritual yang lebih ekstrim, seperti bersemedi di tempat angker dan memasang susuk. Tetapi Mas Jose menolak. Menurut kalau saya yang lihat, pernah saya temui, pernah juga berkomunikasi. Ada yang juga yang mengajak lebih ekstrim juga ada. Lebih yang ekstrim. ya, kalau yang biasa-biasa itu seperti mendatangi petilasan itu kan juga ada. Tapi kebanyakan dari mereka itu kayaknya lebih menggebu-gebu, lebih ke ekstrim, seperti datang ke tempat petilasan yang sebenarnya tidak seharusnya dikunjungi itu. Lebih angker gitu. Iya, misalnya. betul, itu ada pakai susuk juga, biar untuk sekali ngomong berwibawa juga ada sih. Itu banyak dilakukan sebenarnya. Ada Baik, baik. beberapa. Kebetulan kan kalau saya kan dari Jawa, dari orang tua juga dari Jawa, saya juga nguri-nguri budaya Jawa. Sebenarnya itu tidak menyalahi selama kita tetap berdoa dengan Tuhan. Tidak terlalu jauh dari nalar gitu ya, Mas. Yang penting tidak terlalu jauh dari Akal sehat. akal sehat lah. Gitu. Kita masih nguri-nguri budaya Jawa. Kalau dulu luhur kita juga mengajarkan, kalau kamu ingin berhasil, kalau kamu ingin sukses, kamu dibarengi dengan selamat, berdoa, berpuasa. Kalau kamu kuat ya 3 hari, kamu tidak makan. Kalau tidak apa juga kamu putih biasa aja Senin sama Kamis gitu.
Mas Jose juga memiliki keinginan yang sama seperti caleg-caleg lain, ingin menang pemilu, membuka aura, dan lebih percaya diri menghadapi masyarakat. Sebenarnya lebih ke untuk biar lebih membuka aura, percaya diri, biar dibukakan jalan sama Tuhan. Saya mengikuti beberapa ini lebih terasa menghadapi orang, bisa membaca karakter orang itu seperti gimana, kita menghadapi seperti apa, emosi kita lebih terjaga, tidak gusrak-gusu, itu sih. Mas Jose paham masih banyaknya pandangan negatif terkait ritual yang dilakoninya. Jose tidak mempersoalkan itu sepanjang sudah mendapat izin orang tua dan ritual dirasanya sesuai dengan amalan agama yang diyakininya. Kebetulan ibu saya juga sudah tahu, bapak saya sudah tahu, saya berangkat mau ke sini untuk pamit, mau tirakatan. Oh ya hati-hati, karena di rumah juga walaupun sudah beragama tapi masih nguri-nguri budaya, itu masih buat semacam pancen, Menjaga budaya. cuma menjaga budaya, buat tumpeng kita ada kayak selawatan, undangan itu masih ada. Malam pun berganti pagi. Ritual kungkum Mas Jose berlangsung hingga pukul 2:30 pagi. Pagi harinya, saya mengunjungi sebuah makam keramat di lingkungan keraton. Di sini, saya bertemu dengan Mbak Hartati. Berbeda dengan Mas Jose, Mbak Hartati tidak merasa perlu merahasiakan identitasnya. Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah hal biasa di kalangan masyarakat Solo, yakni berziarah ke makam yang dikeramatkan atau petilasan. Ketika kita mempunyai hajat ya Mas ya, karena pencalekan itulah hajat yang besar bagi saya, karena tidak semua kesempatan manusia mendapatkan kesempatan untuk maju pencalekan. Yang pertama itu ikhtiarnya adalah lewat ibadah. Jadi kita tetap harus kuat dalam ibadah. Kemudian juga orang Jawa itu jangan lupa tetap nguri-nguri budaya. Selain ibadah, kemudian kita juga mohon doa restu ketika orang tua masih, minta doa restu orang tua. Ketika kedua orang tua sudah tidak ada, kadang kita ziarah untuk mendoakan kedua orang tua. Kemudian juga ziarah ke tempat para leluhur. Di situ kita mendoakan leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita doakan bagaimana kita teladani atau mendapatkan karomah dari para leluhur yang sudah mendahului kita gitu, dengan cara ya berziarah itu. Bagi juru kunci makam Ki Gede Sala, Pak Adi, ramainya makam Ki Gede Sala selama musim kampanye adalah hal yang biasa. 3 makam keramat di wilayah ini selalu dikunjungi peziarah, mulai dari kalangan biasa hingga pejabat tinggi pemerintahan dari dalam dan luar negeri. Kalau saya rasa yang rawuh ke sini atau datang ke sini caleg itu banyak sekali ya, apalagi dari luar Solo juga ada, mungkin dari Jakarta dan kota-kota lain ada. Tapi yang paling banyak sendiri adalah di kota Solo ini. Gitu. Kalau dari sekarang gitu Pak, dengan masa kampanye Iya. ini, dari masyarakat biasa yang datang dengan caleg yang minta karomah, Betul. itu berapa besaran, beda besarnya sekarang? Jadi kalau dari mungkin rasio 1 dari 10, kalau di musim kampanye atau di mau pemilihan begini biasanya rasionya sudah lebih dari 5, jadi mungkin 7 untuk tamu itu 70% itu dari caleg semua dan calon-calon pemimpin istilahnya begitu. Nah ini mungkin selain caleg, apakah juga ada mungkin pimpinan atau orang penting atau tokoh masyarakat juga sering datang ke sini Pak? Iya. Pertama kan saya sampaikan bahwa beliau ini adalah pendiri Kota Solo pertama kali, sebelum ada keraton. Nah makanya semua pemimpin di sini mungkin ada yang menjabat dari Pak Kapolres atau dari
jajaran apapun itu pertama kali istilahnya kalau di Jawa itu kula nuwun. Kula nuwun untuk meminta izin bertugas di Kota Solo. Ngaten. Pasti akan datang ke sini dulu. Nggih, semua. pasti nggih. Peziarah yang datang biasanya melakukan sejumlah ritual. Ada yang menabur bunga, membakar dupa, hingga membawa sesajen untuk dibagikan kepada warga sekitar. Setelah selesai pemilu, para caleg ini pun menghilang bak ditelan bumi. Biasanya mereka tidak pernah berkunjung lagi meskipun sudah berhasil menang. Tapi ada nggak sih Pak caleg yang sudah berhasil gitu ya, tapi tidak datang lagi kembali ke sini gitu? Hanya 20% ya kembali. Hanya 20% yang kembali setelah berhasil. Iya, betul. Jadi lupa Semua. ininya Iya. semua. Iya. Makanya di sini penyakit itu paling banyak sekali di Ketika sini. butuh aja gitu Pak Iya, ya, ingat betul. gitu ya. Iya, maksud Setelah saya itu itu udah hilang. Sudah hilang. Pemimpin pun juga seperti itu. Semua yang memimpin. Mohon maaf ya ini, tolong video ini jangan disebarluaskan. Kita sisir kembali tentang masalah Pemilu kita ternyata lekat dengan nuansa mistis dan supranatural. Bagi banyak caleg, belum afdal bila belum mengunjungi paranormal atau guru spiritual untuk meminta petunjuk, dibukakan aura, hingga meminta perlindungan dari kecurangan di tengah pesta demokrasi. Hal ini pun menjadi perhatian serius para akademisi. Saya bertemu dengan Mas Ramdon, dosen sosiologi FISIP Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Menurutnya, tradisi semacam ini sudah amat mengakar di Indonesia dan terus diwariskan, bahkan berjalan bersamaan dengan demokrasi yang menuntut rasionalitas. Jadi sistem kaderisasi, sistem pendidikan, sistem literasi politik kita sebenarnya menuntut portofolio panjang dari seorang calon legislatif misalnya. Dengan portofolio yang panjang, dengan kerja-kerja berbasis komunitas, kerja sosial, kerja profesional yang membuat kemudian orang ada pada satu titik di mana itu akan menjadi handicap bagi seseorang. Dari situlah kemudian visi disusun, gagasan dirancang, agenda ditawarkan. Nah, tentu peluang ini tidak berlaku untuk banyak orang. Akan ada pihak yang memilih tidak mendevelop portofolio, tidak menyusun pengalaman panjang, agenda kerja, tapi kemudian pilihan yang paling instan ketika dia tidak punya portofolio yang memadai, pilihannya adalah memakai jalur lain, jalur yang kemudian kita sebut dalam konteks demokrasi irasional. Apa? Ya, laku ritual yang kemudian seakan-akan itu memberi basis keyakinan bagi seseorang bahwa untuk terpilih maka itu jalannya. Dalam konteks demokrasi tentu ini tidak logis. Ini tidak bisa dijalankan oleh orang-orang yang menjalankan ritual irasional tersebut. Saya pikir akan sangat sulit. Dan tantangan ke depan, lagi-lagi praktik itu akan semakin terbatas karena semakin membesarnya ruang digital, ruang di mana anak-anak muda juga semakin berpartisipasi aktif dalam konteks demokrasi. Akan hilang ritual-ritual tersebut dalam kontemplasi? Tidak hilang. Tidak hilang, tapi akan mengecil dan akan tetap ada dalam konteks masyarakat Indonesia. ini baru ngelangsir dari gudang utama, Pak. Tidak hanya terjebak ritual yang harus dijalankan, banyak pula caleg yang terjebak praktek nakal permodalan atau sponsorship. Untuk mesin kita sudah sediakan, Pak Jajan. Sejumlah caleg dengan modal pas-pasan bisa mendapat suntikan modal dari sejumlah sponsor yang mau memberikan tambahan modal kampanye
untuk maju di pilkada atau di pemilu. Bahwa seri ini termasuk nomor niknya uang, Pak. Nominalnya berbeda untuk tiap tingkatan, dimulai dari 500 juta rupiah hingga 2 triliun rupiah, tergantung yang bersangkutan bertarung di level mana, mulai dari kepala desa hingga anggota DPR dan gubernur. Mohon maaf ini, tolong video ini jangan disebarluaskan. Di Jakarta Utara, saya bertemu salah satu kaki tangan pemilik modal yang dikabarkan berasal dari Solo. Wanita parubaya ini ditahan karena dilaporkan sejumlah caleg yang merasa tertipu. Berapa dijanjikan oleh si orang kaya luar biasa ini, Bu, ke para caleg-caleg ini? Beliau menjanjikan DPRD itu sekitar 20 sampai 25 Miliar. Kalau DPR RI itu mau dibantu sampai 40M sampai 60M. Di atas itu bupati, gubernur, Di gubernur bisa sampai 1 sampai 2T. bisa dibantu untuk DPRD sampai 40M, bisa DPR RI 40M, untuk bupati gubernur sampai 2 triliun. Iya, 1,2T. Bu, kalau kayak gitu, Ibu ke mereka ini persyaratan awalnya apa, Bu, yang harus disiapkan orang calon-calon legislatif ini? Hanya proposal aja, data diri. Proposal data diri aja. Tidak ada harus bilang punya harta kekayaan berapa sebagai jaminan, nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar hanya proposal kampanyenya dia saja. Mudah ya sebenarnya, Bu ya. Apalagi disiapkan, Bu, selain dari itu? Yang Itu aja sih. Tapi setelah di Solo beda lagi pas pertemuan. Pas pertemuan di presentasi mereka manajemen, ya malah ujung-ujungnya suruh beli koper. 1 koper dimintanya 5 juta. Jadi mereka sebelum berangkat di Solo tuh mereka suruh beli koper dulu. Berarti koper tuh dibeli sesuai dengan berapa besaran uang yang akan mereka dapatkan gitu. Pak Kapolsek, Pak, kalau lihat dari keterangan Bu Mary gitu, Pak, ini kan ada suatu sistematis proses gitu ya, Pak. Apakah ini dinilai ada suatu atau sebuah sindikat yang memang terorganisir untuk menyasar caleg-caleg butuh duit nih sebenarnya, atau gimana sebenarnya? Nah, ini modus baru juga sebenarnya yang baru kita ketahui selevel Polsek Tambora, bahwa bukan untuk uang administrasi tapi uang untuk membeli koper sebagai wadah uang. Baik. Nah, mestinya kan secara logika sederhana tidak perlu orang pintar sekali bahwa mengetahui ini adalah penipuan. Toh kalaupun betul seandainya ada pinjaman uang kan bisa dipotong langsung dari uang itu hanya untuk sekedar beli koper. Dan saat ini kan jangankan miliaran, kita pinjam uang 10 juta pun harus dengan jaminan. Baik. Dan harus di lembaga yang resmi. Tidak mungkinlah di saat seperti ini ada orang yang mau meminjamkan uang miliaran, hanya cukup membayar uang koper tanpa sama jaminan, proposal. Tanpa jaminan, hanya untuk proposal. Kalau sudah begini, tidaklah mengejutkan jika tersiar kabar banyak caleg yang stres, depresi, bahkan kena gangguan mental setelah gagal di pemilu karena punya utang besar. Di Solo, Rumah Sakit Jiwa Surakarta sudah menyiapkan bangsal-bangsal khusus untuk caleg gagal. Saya berkunjung ke sana, ditemani kepala rumah sakit, saya melihat fasilitas yang disediakan. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang problematika kehidupan ini banyak menuntut pikiran yang banyak, ya, apalagi ditambah dengan caleg yang kompetitif, ya, kompetisi tadi, maka kami juga menyadari hal itu. Kami mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, bahwa saat ini masyarakat peningkatan yang mengalami gangguan jiwa, baik itu depresi maupun sampai tingkat skizofren, itu semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kami punya kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik. Sejumlah alat canggih untuk deteksi depresi dan perawatan sudah disiapkan.
Menurut dokter kesehatan jiwa di sini, penting bagi keluarga untuk memonitor kondisi psikologis caleg agar tidak terpaksa menjadi penghuni RSJ. Mengalami suatu kegagalan itu reaksi orang beda-beda kan. Ada yang dia langsung bisa move on, ada yang dia tidak bisa move on. Nah, di situ potensi itu menimbulkan suatu gangguan mental. Dari tingkat ringan, sedang sampai berat. Mungkin hanya sekedar sekarang nggak bisa tidur ya, atau mungkin selama ini kok nggak bersemangat gitu ya, atau mungkin sekarang sangat berdebar-debar terus, cemas. Nah itu jangan dibiarkan seperti itu, segera cari pertolongan. Itu mungkin bisa dengan konsultasi awal, kemudian nanti mungkin akan ada pemeriksaan selanjutnya. Kalau dari kasus yang ditangani oleh dokter kemarin dok, ya 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu gitu, kadar depresi yang dialami oleh caleg tuh semana tingginya? Iya, beberapa 5 tahun yang lalu beberapa pasien itu memang mendatangi ke rumah sakit ini, ada yang dirawat jalan dan ada yang dirawat inap. Nah, yang dirawat jalan ini mungkin dia baru ringan sedang, tetapi yang sudah sampai rawat inap ini memang sudah yang gangguan jiwa berat. Jadi sudah memang dia harus ada perawatan khusus karena sudah ada beberapa depresinya berat atau mungkin ada pikiran-pikiran yang sudah tidak realistis lagi. Inilah dinamika pada masa pemilu. Banyak yang berlomba-lomba ingin menduduki kursi prestisius menjadi seorang anggota dewan terhormat. Sayangnya, banyak yang tidak siap, baik ketika berhadapan dengan masyarakat, program kerjanya, kesiapan mental, hingga permodalan. Sehingga jalan pintas terpaksa diambil demi bisa mendulang suara. Ada yang memakai cara yang bisa diterima dengan nalar dan rasional, namun banyak pula yang memilih jalur tradisi dan spiritual.